Ini ada beberapa pertanyaan dari warganet tentang video HIV. Nah, yang pertama itu, Dok, mohon dijawab. Di tahap 1 saya ada demam, batuk, flu, ada sariawan juga 1 minggu setelah demam. Tapi nggak ada ruam dan pembekakan kelenjar getah bening. Itu kenapa ya, Dok? HIV kah? Jadi tahap pertama dari infeksi HIV ini adalah tahapan infeksi akut. Tahapan ini berlangsung beberapa bulan setelah seseorang terinfeksi oleh HIV. Nah, memang pada tahap ini biasanya seseorang tidak sadar bahwa dirinya memiliki gejala HIV karena gejalanya sih kebanyakan mirip dengan gejala flu ya, Pos, seperti misalnya batuk, pilek, demam. Nah, ini bisa saja terjadi. Kekebalan tubuh seseorang yang mengalami HIV ini akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Kalau tadi dari pertanyaannya apakah batuk, pilek, demam, dan sariawan pasti gejala HIV atau bukan? Nah, ini tentu dokter harus melakukan pemeriksaan tambahan ya. Misalnya yang pertama yaitu harus dilakukan anamnesis atau tanya jawab dulu nih kepada pasiennya. Misalnya mulai muncul gejalanya dari sejak kapan, kemudian berapa lama, terus kemudian misalnya apakah orang tersebut punya riwayat bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, jika perlu tentu harus dilakukan pemeriksaan fisik dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang yaitu dengan pemeriksaan cek anti-HIV. Jika ternyata anti-HIV-nya reaktif atau positif HIV, maka dokter akan memberikan obat yang harus diminum seumur hidup yaitu obat antiretroviral atau ARV. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau muncul nanah di kelamin itu apa, Dok? Kalau gejala kayak bentol nggak ada, cuman kalau bangun tidur ada nanah, kalau aktivitas sehari-hari ada bekas kayak sperma. Mohon penjelasannya ya, Dok. Oke, jadi ini bisa dibilang penyakit kencing nanah ya, atau dalam istilah medis ini adalah gonore. Nah, gonore ini merupakan salah satu jenis dari penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Untuk gejalanya biasanya ada yang bergejala dan juga ada yang tidak bergejala atau tidak disadari. Kalau misalnya muncul gejala, yaitu seperti tadi yang disebutkan, bisa muncul nanah pada penis, terus kemudian misalnya seseorang pada saat buang air kecil terasa perih, atau misalnya muncul pembengkakan pada testis atau buah zakarnya. Nah, untuk resiko atau faktor resiko dari penyakit kencing nanah atau gonore ini yaitu sering bergonta-ganti pasangan seksual, atau misalnya higienitas atau kebersihan di daerah organ kelamin atau organ genitalnya kurang terjaga dengan baik. Untuk pengobatan dari gonore ini yaitu dengan pengobatan antibiotik. Biasanya antibiotiknya harus disuntikan secara intramuskular atau di otot. Dan tentunya untuk pengobatan ini harus dengan resep dari dokter, tidak boleh dibeli secara bebas. Untuk gonore ini atau penyakit kencing nanah ini harus diobati secara tuntas ya, Pos. Karena kalau misalnya tidak diobati secara tuntas bisa menyebabkan ketidaksuburan pada pria. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, di tepi lidah saya ada garis-garis putih tapi tidak tebal. Apakah itu oral hairy leukoplakia, Dok? Tapi kalau saya senter, garis putih itu berada di ujung papila saya, Dok. Tapi bentuknya mirip seperti OHL yang saya lihat di Google. Itu apa ya, Dok? Oke, jadi kondisi oral hairy leukoplakia atau OHL ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat lesi berwarna keputihan pada lidah. Nah, biasanya untuk lesi ini sih tidak menimbulkan gejala apapun ya, Pals. Tetapi pada beberapa Pals yang lain mungkin bisa merasakan sensasi seperti nyeri pada bagian lidah, terus kemudian misalnya jadi tidak bisa merasakan rasa di lidah. Nah, untuk kondisi dari oral hairy leukoplakia ini biasanya memang muncul pada orang yang terkena penyakit HIV. Tetapi bukan berarti ya semua orang yang mengalami kondisi OHL ini terkena penyakit HIV. Namun biasanya penyakit oral hairy leukoplakia atau kondisi ini sering muncul pada orang yang mengalami kekebalan tubuh yang sedang turun atau imunitasnya sedang turun. Untuk pengobatannya biasanya dengan pemberian obat-obatan antivirus serta zat podofilin, yaitu zat untuk merontokkan lesi pada lidahnya yang berwarna keputihan tadi. Nah, ada baiknya jika misalnya memang Pals mengalami kondisi lesi berwarna keputihan, entah itu oral hairy leukoplakia atau bukan, sebaiknya segera konsultasikan lebih lanjut
kepada dokter gigi dan mulut supaya mendapatkan penanganan yang tepat ya, Pearls. Dan ini pertanyaan terakhir, Dok. Dok, apa mungkin gejala awal itu bisa timbul setelah 3 bulanan? Tolong jawabannya ya, Dok. Oke, jadi untuk gejala HIV, untuk gejala awalnya ini munculnya 2-4 minggu setelah seseorang terinfeksi HIV. Dan untuk dalam jangka waktu yang lama ini bisa muncul sampai 3 bulan setelah seseorang terinfeksi oleh virus HIV ya. Nah, jadi kalau misalnya Pearls mengalami gejala-gejala HIV, ada baiknya segera konsultasikan lebih lanjut kepada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Sekian video kali ini, kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh Pearls tulis di kolom komentar di bawah ya.